Baik, Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas mengenai hukum tentunya pajak STNK belum bayar ini, Mas. Itu apakah bisa ditilang atau enggak? Ini mungkin bisa diterangkan. Yang pertama mungkin dari apa hukum yang mengatur tentang perpajakan kendaraan bermotor ini, Mas Angga? Bisa diterangkan? oke. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara dari Tribun News fokusnya pada kacamata hukum ini berfungsi atau paling tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat yang sedang mencari sesuatu terkait keadilan. Saya melihat, saya mengikuti beberapa kali episode-episode yang ditayangkan kacamata hukum. Tribun News di acara kacamata hukum ini menampilkan beberapa pemateri yang sangat-sangat baik. Nah, mudah-mudahan kali ini saya juga bisa menjadi salah satu bagian yang bisa mencerdaskan atau paling tidak memberikan informasi terbaik yang difasilitasi oleh Tribun News melalui kacamata hukum. Dalam hal ini, baiklah saya akan mencoba sedikit memberikan pemahaman terkait STNK ketika belum dilakukan pemajakan, apakah itu bisa ditilang atau tidak. Prinsipnya begini, hal yang perlu dipahami sebenarnya pajak kendaraan itu bukan daerah atau teritorial dari kepolisian. Tetapi dalam hal ini kepolisian punya payung hukum untuk melakukan penilangan. Sebelum kita berbicara terhadap bagaimana dasarnya si kepolisian itu memberikan penilangan, terus apakah ada hal-hal yang perlu diketahui si pengemudi ketika diberhentikan pada saat razia kepolisian khususnya Satlantas terkait tentang pajak tahunan, perlu kita pahamkan dulu terkait dasar hukum atas pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Sebenarnya sepanjang pencarian kita itu ada dua leg spesialis. Leg spesialis dalam bahasa kami, bahasa umumnya itu aturan khusus. Yang pertama itu ini terkait dengan pergub, karena setiap daerah mempunyai nilai pajak tersendiri dan itu diatur oleh pergub masing-masing. Nah, untuk di Jawa Tengah ini diatur dalam Pergub nomor 33 tahun 2019. Ini terkait tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor tahun 2019 dan pembuatan sebelum tahun 2019. Nah, artinya yang menjadi dasar penilaian pajak untuk kendaraan bermotor untuk di daerah Jawa Tengah berdasar pada Pergub. Nah, kemudian leg spesialis berikutnya adalah ini terkait pengaplikasian ketika si pengemudi ini diduga melakukan pelanggaran. Nah, ini teman-teman kepolisian, rekan-rekan kepolisian khususnya Satlantas menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Begitu Mas Krisna. Ya. Lalu lebih lanjutnya, semisal ada tilang, apakah pajak tahunan kendaraan yang mati atau telat itu bisa kena tilang, Mas Angga ini? Ya, jadi begini Mas Krisna, perlu kita pahami bersama khususnya untuk masyarakat Solo dan sekitarnya pada umumnya. Jadi bahwasanya memang benar secara tekstual itu kepolisian dalam hal ini Satlantas itu tidak mempunyai kewenangan dalam hal penertiban pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 160 ayat 5 itu menjelaskan terkait tentang bagaimana standar operasional atau dalam hal ini ketika ada razia, apa sih yang sebenarnya dirazia oleh pihak kepolisian khususnya Satlantas khususnya di Satuan Lalu Lintas. Nah, di pasal 106 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu setidaknya ada 4. Yang pertama, surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor. Yang kedua adalah surat izin mengemudi. Yang ketiga, bukti lulus uji berkala. Dan atau yang keempat, tanda bukti lain yang sah. Nah, momentum untuk melakukan penertiban pajak itu ada di ayat A, di huruf A, mohon maaf. Di pasal 106 ayat 5 huruf A, yaitu tentang surat tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, biasanya pengesahan ketika surat tanda nomor kendaraan atau STNK itu ketika ada razia itu telat pajak, maka otomatis
secara perspektif dari kacamata rekan kepolisian itu, legalitas dari surat tanda kendaraan bermotor itu tidak sah lagi. Sebab dalam aturan ini, surat STNK tersebut atau surat tanda kendaraan bermotor itu berlaku hanya per 1 tahun. Nah, artinya ketika per 1 tahun itu tidak dilakukan perpanjangan, maka dianggap legalitas dari surat kendaraan bermotor itu tidak aktif atau tidak berlaku. Nah, itulah celah bagaimana teman rekan-rekan kepolisian khususnya Satlantas itu melakukan penerapan hukum di situ, Mas Krisna. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.